Bayangkan, jika kita bisa kembali ke masa lebih dari 200.000 tahun yang lalu, siapa manusia pertama yang akan kita temui? Dan apakah ia akan terlihat seperti kita? Ataukah lebih menyerupai makhluk setengah kera yang berjalan tegak di padang Afrika? Inilah kisah panjang yang menantang akal dan menggugah iman. Kisah tentang manusia pertama. Bukan sekadar dari satu sisi, tapi dari berbagai pandangan. Ilmiah, mitologis, dan spiritual. Pastikan kalian menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga, karena kita akan masuk ke dunia yang penuh misteri, fakta tersembunyi, dan pertanyaan besar yang belum terjawab hingga hari ini. Dalam dunia sains, asal-usul manusia modern dapat ditelusuri ke benua Afrika. Berdasarkan temuan genetika dan fosil, Homo sapiens pertama kali muncul sekitar 300.000 tahun lalu di kawasan yang kini menjadi Ethiopia dan Kenya. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikenal sebagai Out of Africa, yang menyatakan bahwa seluruh manusia modern berasal dari populasi awal di Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Salah satu temuan paling terkenal dalam arkeologi manusia adalah Lucy. Ditemukan pada tahun 1974 oleh Donald Johanson di Ethiopia, Lucy adalah spesimen Australopithecus afarensis, berusia lebih dari 3 juta tahun. Ia bukan Homo sapiens, tapi menunjukkan bagaimana nenek moyang kita mulai berdiri tegak dan berjalan dua kaki. Namun Homo habilis lah yang sering dianggap sebagai manusia sejati pertama. Mereka hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu dan telah menggunakan alat-alat sederhana. Temuan alat batu di wilayah Olduvai Gorge, Tanzania, mendukung hal ini. Homo habilis berarti manusia terampil, dan memang merekalah yang mulai menunjukkan ciri-ciri manusia modern dalam hal berpikir dan beradaptasi. Beralih ke Homo erectus, spesies ini lebih mengagumkan lagi. Mereka menyebar ke luar Afrika hingga ke Asia dan bahkan Indonesia. Di tanah air kita, fosil Homo erectus dikenal sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Timur. Temuan ini sempat menggemparkan dunia karena menjadi salah satu bukti pertama bahwa manusia purba hidup di Asia. Namun pencarian manusia pertama bukan hanya soal fosil. Ia juga membawa kita pada jejak budaya dan spiritual. Menurut Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam. Diciptakan langsung oleh Allah dari tanah liat. Setelah ditiupkan ruh, Adam menjadi manusia hidup dan diberi ilmu langsung oleh Sang Pencipta. Dari tulang rusuknya, Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan. Kisah ini disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Hijr ayat 26 hingga 29. Di situ disebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat kering, dan ruh ditiupkan kepadanya. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan sains, melainkan memberikan makna spiritual yang lebih dalam. Dalam agama Kristen dan Yahudi, narasi penciptaan Adam dan Hawa juga sangat mirip. Tuhan menciptakan manusia pertama dan menempatkannya di Taman Eden. Namun karena melanggar larangan, mereka akhirnya diturunkan ke bumi. Cerita ini memberikan gambaran tentang asal-usul dosa, kehendak bebas, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sementara itu, dalam mitologi Hindu, manusia pertama adalah Manu yang selamat dari banjir besar setelah diberi peringatan oleh Dewa Vishnu dalam wujud ikan. Manu kemudian menjadi leluhur umat manusia setelah air surut. Beralih ke mitologi Yunani, manusia pertama diciptakan oleh Dewa Prometheus dari tanah liat, dan nyawa diberikan oleh Dewa Olympus. Tapi kisah manusia dalam mitologi Yunani lebih kompleks. Dewa Zeus marah atas tindakan Prometheus yang mencuri api untuk manusia, menciptakan wanita pertama bernama Pandora yang membawa kesengsaraan melalui kotak terlarangnya. Di Afrika Barat, suku Yoruba percaya bahwa Dewa Obatala menciptakan manusia dari tanah liat, lalu diberi kehidupan oleh Dewa Langit Olodumare. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa konsep penciptaan manusia dari tanah adalah tema universal yang ditemukan di berbagai budaya. Jika kita menilik lebih dalam, banyak kesamaan dalam kisah-kisah ini. Manusia berasal dari tanah, diberi kehidupan oleh kekuatan ilahi, dan menjalani ujian di bumi. Apakah ini kebetulan budaya? Ataukah cerminan dari kebenaran universal yang diyakini secara kolektif oleh umat manusia? Menariknya, meski sains menyebut Homo sapiens sebagai hasil evolusi, tidak sedikit ilmuwan yang mengakui bahwa ada celah besar yang belum bisa dijelaskan secara lengkap. Bagaimana kesadaran muncul? Dari mana asal bahasa pertama? Apa yang memicu lonjakan kecerdasan manusia dalam waktu relatif singkat? Dikutip dari penelitian Max Planck Institute,
Kemampuan manusia untuk berbahasa kemungkinan besar muncul antara 50.000 hingga 100.000 tahun lalu. Tapi tidak ada bukti fosil untuk menjelaskan bagaimana proses itu terjadi. Ini adalah teka-teki besar yang belum terjawab oleh sains. Di Gua Sulawesi, Indonesia, ditemukan lukisan babi liar yang diperkirakan berusia lebih dari 45.000 tahun. Ini adalah bukti tertua dari seni figuratif yang pernah ditemukan. Lukisan ini menunjukkan bahwa manusia purba di Nusantara telah memiliki imajinasi, simbolisme, dan narasi. Seni, bahasa, dan alat, semua ini muncul nyaris bersamaan di seluruh dunia. Apakah ini kebetulan evolusi? Ataukah ada intervensi spiritual yang mendorong manusia melampaui batas biologisnya? Di tengah pertanyaan-pertanyaan ini, kita diajak untuk tidak hanya memandang asal-usul manusia dari satu sisi. Sains memberikan fakta dan bukti yang bisa diuji, sedangkan agama dan mitologi memberi makna dan identitas. Kita bisa menghormati keduanya tanpa harus mengorbankan keyakinan atau nalar. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Menurut kalian, apakah asal-usul manusia lebih cocok dijelaskan lewat sains atau agama? Atau keduanya? Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol suka dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian membantu channel ini terus menyajikan konten edukatif yang menggugah pikiran. Kembali ke jejak manusia pertama. Salah satu misteri besar yang masih diperdebatkan adalah munculnya loncatan kognitif manusia. Homo sapiens tiba-tiba memiliki kemampuan berbicara, membuat seni, dan merancang peralatan kompleks dalam rentang waktu yang sangat pendek dibandingkan jutaan tahun evolusi sebelumnya. Beberapa teori menyebut adanya mutasi genetik yang memicu perkembangan otak. Teori lain menyebutkan bahwa perubahan iklim mendorong manusia untuk beradaptasi secara drastis. Namun sebagian ilmuwan juga membuka ruang pada kemungkinan adanya faktor yang belum diketahui. Dalam perspektif spiritual, banyak yang percaya bahwa inilah momen di mana manusia diberi ruh atau kesadaran ilahiyah. Dalam Islam, hal ini dikaitkan dengan ayat yang menyebut Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad manusia. Apakah ini penjelasan dari loncatan kognitif tersebut? Pertanyaan ini masih terbuka untuk diperdebatkan. Dari Gua Chauvet di Prancis, gurun di Namibia, hingga bukit-bukit di Sulawesi, jejak manusia purba terus ditemukan. Masing-masing membawa cerita, pertanyaan, dan pemahaman baru tentang siapa kita sebenarnya. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan sebuah renungan. Terlepas dari asal-usul kita, baik melalui evolusi maupun penciptaan, satu hal yang pasti, manusia adalah makhluk yang sadar, berpikir, dan bertanya. Dan selama masih ada pertanyaan, pencarian akan terus berlanjut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video penuh pengetahuan berikutnya dari Kuak Fakta. Sampai jumpa di episode selanjutnya.